Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mabrian Saputra dengan stambuk M1D1 1982, kelas ilmu lingkungan C, jurusan ilmu lingkungan, Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan. Dengan adanya saya di sini, saya akan menjelaskan PowerPoint saya yang berjudul pembangunan berkelanjutan. Yang pertama, tujuan. Satu, memahami latar belakang konsep pembangunan berkelanjutan. Kedua, untuk memahami pengertian pembangunan berkelanjutan. Tiga, untuk memahami dimensi pembangunan berkelanjutan. Keempat, untuk memahami pilar pembangunan berkelanjutan. Lima, untuk memahami prinsip pembangunan berkelanjutan. Dan yang terakhir, untuk memahami tujuan yang harus dicapai dalam pembangunan berkelanjutan. Perumusan masalah. Yang pertama, bagaimana latar belakang konsep pembangunan berkelanjutan. Kedua, apa pengertian pembangunan berkelanjutan. Tiga, bagaimana dimensi pembangunan berkelanjutan. Dan keempat, bagaimana pilar pembangunan berkelanjutan. Kelima, bagaimana prinsip pembangunan berkelanjutan. Enam, apa tujuan yang harus dicapai dalam pembangunan berkelanjutan. Latar belakang. Istilah pembangunan berkelanjutan digunakan oleh Komisi Brundtland yang menciptakan apa yang telah menjadi sering diikuti kebanyakan definisi pembangunan. Pembangunan berkelanjutan sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengkompromikan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Konsep pembangunan berkelanjutan dikembangkan lebih jauh dalam KTT Bumi yang diselenggarakan di Rio de Janeiro pada tanggal 3 sampai 4 Juni 1992 menurut Munich Konferensi. Ini merupakan mementingkan global untuk mencapai pembangunan berkelanjutan atau yang sering disebut Sustainable Development dan membentuk kemitraan dunia untuk mencapai kehidupan dan kualitas dunia yang terbaik. Pertemuan terakhir yang membahas tentang pembangunan berkelanjutan ini adalah konferensi tingkat tinggi atau dalam kurung KTT yang diadakan di Johannesburg, Afrika Selatan tahun 2002 sebagai berkelanjutan dari KTT Rio de Janeiro. Dalam KTT ini ditegaskan mengenai perubahan paradigma berkelanjutan pembangunan yang dilaksanakan tidak saja harus dilihat sebagai pembangunan ekonomi saja, akan tetapi harus memperhatikan dimensi sosial, yaitu tentang manusianya sendiri dan alam cipta Tuhan yang dianugerah pada manusia. Pengertian pembangunan berkelanjutan. Dalam laporan WACD or Common Culture ditemui sebuah rumusan tentang sustainable development yang artinya pembangunan yang mencukupi kebutuhan generasi sekarang, tidak boleh mengurangi kemampuan generasi-generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Adapun menurut para ahli sebagai berikut, elemen Salim mengungkapkan yang dimaksud dengan pembangunan berkelanjutan adalah suatu proses pembangunan yang mengoptimalkan manfaat dari sumber daya alam, sumber daya manusia dengan menyelesaikan sumber daya alam dengan manusia dalam pembangunan. Dimensi pembangunan berkelanjutan. 4 dimensi pembangunan berkelanjutan meliputi sebagai berikut. Yang pertama, intrageneratif dimension, merupakan dimensi yang memerhatikan generasi sekarang. Yang kedua, intergeneration, merupakan dimensi yang memerhatikan generasi yang berbeda. Intraculture
dimension merupakan dimensi yang memerhatikan kepentingan wilayah itu sendiri. Yang keempat atau yang terakhir, interportir dimension merupakan dimensi yang memerhatikan kepentingan wilayah lain dan tidak hanya wilayah itu sendiri. Prinsip pembangunan berkelanjutan. Terdapat ada 5 prinsip utama yang terkandung dalam pembangunan berkelanjutan, yaitu 1. Prinsip keadilan antar generasi, 2. Prinsip keadilan dalam satu generasi, 3. Prinsip pencegahan dini, 4. Internalisasi biaya lingkungan. Pada konsep pembangunan berkelanjutan, terdapat beberapa prinsip yang penting, yaitu pertama, pembangunan harus memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan hak pemenuhan kebutuhan generasi yang akan datang. Yang kedua, pembangunan harus tetap memerhatikan ekosistem yang ada sesuai dengan kemampuan daya dukungnya sehingga tetap terjaga dan kualitas lingkungan tidak mengalami penurunan lestari. Ketiga, setiap pembangunan harus selalu mewujudkan kepentingan kelompok atau masyarakat lain dimanapun berada, serta mengindahkan keberadaan kehidupan sekarang maupun kehidupan masa yang akan datang. Keempat, pembangunan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dalam segala aspek baik fisik, rohani, sosial, budaya dalam jangka panjang dengan tidak memberikan dan tidak merusak sumber daya alam yang ada, serta tidak melampaui kapasitas daya yang mendukung. Tujuan pencapaian dalam pembangunan berkelanjutan. Secara ideal, berkelanjutannya pembangunan membutuhkan pencapaian tujuan. Yang pertama, keberlanjutan ekologis, yakni akan menjalani berkelanjutannya eksistensi bumi. Yang kedua, keberlanjutannya ekonomi dalam aspek ini pembangunan memiliki 2 hal utama, yakni berkelanjutan ekonomi makro dan ekonomi sektoral. Ketiga, keberlanjutan sosial budaya. Keempat, keberlanjutan politik. Kelima, keberlanjutan pertanahan dan keamanan. Itu mungkin yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.